Tarmuji sebagai jurnalis pembelajaran. Halo, saya Mustafa sebagai kameranya Bapak. Saya Kani sebagai produser. Saya Nur Aini sebagai coach. Supervisi akademik bagian daripada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kita sebagai seorang kepala sekolah dituntut untuk melakukan sebuah pengelolaan yang bertujuan untuk menilai peningkatan dan juga mutu dari kinerja bawahan kita. Kami bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Brebes akan mempraktikkan satu supervisi akademik berbasis uji. Check it out. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi juga Bapak. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini, sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Apakah benar Ibu akan mengajar di kelas 1 besok? Iya betul sekali, saya akan mengajar di kelas 1. Baik Bu, apakah modul ajar dan rencana pembelajaran sudah disiapkan dengan baik Bu? Tentu Bapak, saya sudah mempersiapkan modul ajar. Nah ini modul ajarnya, nanti mohon masukannya ya Bapak. Baik Bu, dari seluruh langkah pembelajaran ini apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Dalam pembelajaran hari ini saya akan mencapai tujuan pembelajaran. Nah di sini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami nama-nama hewan dan cara bergeraknya dengan baik. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan nanti cara bergeraknya hewan dengan benar Bapak. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Nah, area pengembangan di sini nanti saya akan menceritakan atau memberikan materi. Yang pertama misalnya di sini cara bergeraknya hewan. Contohnya seperti misal hewan dengan cara bergerak dengan berjalan, terus hewan yang bergerak dengan cara berenang, melompat dan sebagainya. Nanti saya areanya di situ Bapak. Iya. Baik sekali Bu, bagaimana strategi Ibu atau model pendekatan apa yang ingin Ibu pilih untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Jadi strategi saya ini menggunakan model pembelajaran PBL ya Bapak. Nah PBL yaitu Problem Based Learning. Nah di sini yang pertama nanti saya akan anak-anak itu menonton video. Di situ nanti videonya tentang hewan-hewan dengan cara bergeraknya. Terus nanti anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil berpasangan nanti di sini. Nah terus kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas di sini dan merefleksikan. Itu seperti itu Bapak. Menarik sekali Bu. Bagaimana penerapan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu yang berkesedaran, bermakna, menggembirakan dalam memberikan pengalaman pembelajaran pada siswa. Nah, di sini prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama di sini berkesadaran. Nanti anak-anak itu kan bisa melihat video, jadi mereka bisa sadar, memahami. Di situ juga anak-anak nanti saya kondisikan agar mereka itu bisa melihat video dengan baik, tidak jelalatan, apalagi di sini anak kelas 1 ya Bapak. Nah, terus di sini untuk bermakna nanti anak-anak itu bisa setelah memahami ini bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam kehidupannya. Nah, terus yang ketiga itu menggembirakan. Jadi anak-anak di samping memahami, mereka bisa bergembira dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan hewan-hewan itu seperti itu Pak. Nah, terus untuk pengalaman belajarnya di sini yang pertama kan memahami tadi. Jadi anak-anak bisa memahami pelajaran dengan baik. Terus yang kedua itu mengaplikasi. Nah, nanti mengaplikasi itu seperti itu tadi yang saya ceritakan, yaitu anak bisa mempraktekkan. Nanti anak bisa berdua praktek di situ di depan, Bapak bisa dilihat dengan anak-anak yang lain. Nah, terus ini refleksi. Nanti anak-anak juga bisa merefleksikan setelah pembelajarannya. Apakah anak-anak itu senang apa tidak dengan pembelajaran hari ini? Gitu, Sangat Bapak. bagus Bu. Jadi dengan semua persiapan ini
Semoga ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Amin ya robbal Bagus alamin. banget. Terima kasih Bapak ini atas masukannya, jadi saya bisa lebih pede gitu Bapak, lebih percaya diri. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, sukses selalu buat Bu Nur Aini. Sampai bertemu besok Bu di Iya, terima pembelajaran kasih, di kelas Bapak. 1. Alhamdulillah ya Bu. Tadi rupanya saya melihat kegiatan Ibu di dalam kelas ketika saya mengobservasi itu bagus sekali, keaktifan anak sudah mulai nampak. Yang dulu-dulu tuh waktu kalau saya kan kadang ya suka keliling-keliling keliling kelas, terus lihat di kelas kok di kelas Ibu anak-anak itu masih kurang antusias dalam itu pembelajaran, tapi tadi itu kok kelihatan udah ada perubahan yang signifikan dari yang sebelumnya. Masya Allah, perlu ditingkatkan itu Bu. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya, atas motivasi juga. Terus terima kasih banget Bu ya telah melaksanakan pembelajaran di kelas 1 dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu tuh setelah melaksanakan pembelajaran itu dengan hasil yang demikian itu? Perasaan saya saat pembelajaran ya Pak, untuk pertama kali sih saya intinya diobservasi sama Bapak ya, perasaannya agak tegang, agak grogi Grogi gitu gitu. ya Pak. Tapi setelah lama-lama ya saya juga bisa netral sendiri gitu. Nah terus siswa juga di situ kan kelas 1 aktif ya Pak. Iya. Tapi saya merasa senang sekali gitu bisa membersamai mereka gitu Pak. Jadi senang sekali saya dengan kelas 1 itu Pak. Terus kira-kira adakah ada area yang masih perlu Ibu kembangkan, perlu ditingkatkan kembali Bu areanya itu? Iya, yang tadi kan area saya itu kan tentang bergeraknya hewan atau cara bergerak hewan ya Pak. Nah di situ yang perlu saya kembangkan itu tentang terutama itu tentang anak, supaya anak itu bisa mendengarkan, bisa mempraktekkan dengan baik. Kadang-kala tadi ya Pak, yang di dalam pembelajaran tadi tuh anak-anak itu aktif sekali, ada yang lari-lari gitu Pak. Jadi di sini saya area pengembangan yang saya akan lakukan ini, saya akan menambah ini Pak, model atau media pembelajaran yang kira-kira anak itu bisa menyukai. Jadi di sini anak itu bisa fokus dengan pembelajaran yang saya ajarkan gitu Pak. Adakah ide untuk meningkatkan area yang masih Ibu butuhkan itu? Idenya apa kira-kira? Iya, untuk yang tadi kan idenya tadi untuk menambah media ya Pak. Mungkin yang tadi saya ajarkan itu medianya itu kurang menarik. Nah nanti yang akan saya tingkatkan lagi nanti medianya yang bisa menarik. Contohnya misal di situ dengan menggunakan gambar-gambar, terus gambar binatang itu ya, terus bisa menggunakan huruf-huruf yang ada warna, jadi anak itu bisa menarik. Nah terus di sini juga saya akan meningkatkan dengan pembelajaran PBL lebih dalam lagi Pak, dengan sintak-sintak yang berurutan gitu Pak. Iya. Terus bagaimana ide itu diterapkan untuk pertemuan berikutnya? Nah ide yang akan saya terapkan berikutnya mungkin nanti saya terapkan seminggu atau nanti ketika pembelajaran bahasa Indonesia ini ada ya Pak di jadwal itu, nanti seperti itu Pak. Terus tahapan-tahapannya itu kira-kira seperti apa Ibu? Biar nantinya lebih menarik lagi tahapan-tahapan Iya. pengembangan ide yang Ibu sudah lakukan itu. Nah untuk tahapan di sini kan tadi saya menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Nah di sini saya akan berusaha menerapkan dengan sintak-sintak PBL itu Pak. Di sini yang pertama itu kan ada orientasi siswa pada masalah ya Pak. Nanti saya mungkin akan mencari video yang lebih bagus lagi dari ini biar anak itu bisa menonton video itu menarik, menggembirakan, nah, seperti itu. Terus yang kedua nanti pengorganisasian peserta didik. Nah di sini tadi anak-anak itu masih aktif sekali, ada yang ribut, kadang ada yang diem. Nah itu belum semuanya bisa aktif melaksanakan. Nanti mungkin dalam pengorganisasian di sini nanti saya akan memilih anak-anak, misal anak yang pintar dengan anak yang masih di bawahnya, nanti biar ada pembelajaran teman sebaya seperti
Nah, terus di sini juga nanti saya akan membimbing dalam pendidikan. Nah, di sini membimbing secara intensif Pak. Nanti anak-anak yang tidak bisa nanti saya akan mencoba mendekati gitu Pak. Jadi biar anak itu bisa yang tidak bisa itu bisa mencoba, biar mereka itu bisa gitu. Nah, terus yang seterusnya itu ada yang sintaks selanjutnya ya Pak. Di situ nanti akan mengembangkan dan mengembangkan hasil karya. Di situ nanti anak-anak saya akan beri lembar kerja. Nah, di situ anak mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya juga saya nanti akan saya buat yang lebih menarik. Jadi di sini anak bisa mempresentasikan lembar kerja hasil dari kelompok mereka. Nah, terus nanti setelah itu juga ada untuk merefleksi yang terakhir itu seperti apa itu Pak. Jadi urutannya itu biar urut sesuai dengan sintaks dari pembelajaran PBL itu. Artinya saya akan menganalisis dan mengevaluasi pembicaraan masalah. Nah, di sini nanti saya akan menganalisis mengevaluasinya dengan cara misal saya itu kan nanti akan memberi lembar kerja ya Bapak. Nanti lembar kerjanya itu akan saya bagikan. Tapi ini individu tadi yang pembelajaran yang lembar kerja kelompok ada yang diskusi itu satu, nanti bisa berpasangan. Terus yang kedua menggunakan lembar kerja individu. Nah, di sini untuk mengukur pemahaman siswa dengan tadi pembelajaran yang sudah dicapai, nanti bisa memahami apa tidak dalam pembelajaran ini. Nah, nanti juga saya akan menilai hasil dari lembar kerja siswa tadi. Nah, nanti setelah saya tadi dinilai ternyata di situ anak-anaknya itu ya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di sini saya memberikan apresiasi untuk anak-anak yang nilai tinggi. Nah, di sini juga nanti untuk anak-anak yang mendapatkan nilai baik atau tinggi nanti akan saya adakan pengayaan. Nah, nanti untuk anak-anak yang mendapatkan nilai rendah nanti saya juga akan mengadakan remedi seperti itu. Nah, di sini juga untuk penghargaan sedikit lah di situ. Namanya anak kelas 1 ya saya akan memberi reward juga di situ supaya anak itu lebih termotivasi. Jadi anak itu yang tadinya diam bisa bertanya atau bisa berpendapat itu seperti itu Pak. Untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk ke depan. Oke, terima kasih Bu sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya Bu ya. Terima kasih, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak, sama-sama Bapak. Selamat bekerja ya. Demikianlah praktek baik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk semuanya. Indonesia hebat, Brebes beres.